Jemaat dapat mengambil saat teduh sebentar sebelum kita memulai ibadah ini. Hanya dekat Allah, rasa tenang hatiku. Mari kita naikkan pujian ini sebagai satu kerinduan kita untuk tetap ingin dekat dengan Allah kita. Jemaat berdiri. Kebaktian di hari Minggu kedua bulan Juli ini, bulan yang diperingati sebagai bulan keluarga, kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas saudara di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di minggu pagi ini. Tentu masih beribadah di rumah masing-masing. Banyak hal sudah kita lewati, baik secara pribadi, keluarga, dan gereja. Dan Tuhan telah membuktikan pemeliharaannya yang sempurna bagi kita. Dan pagi ini Dia rindu kita tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Oleh sebab itu, saya rindu kita dapat memberi salam kepada anggota keluarga satu dengan yang lain. Saya beri salam kepada Yokebet, kepada Pak Slamet Jatmiko, dan teman-teman yang hadir dalam tugas pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Dan biarlah dengan sukacita kita, satu lagu yang dari kecil ya, lagu sekolah minggu yang begitu mengena di hati saya dan tentu kita semua. Dan sesuai dengan bacaan hari ini, mari kita nyanyikan bersama. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Bagi saya, keajaiban terbesar dalam hidup ini adalah Allah yang maha besar, Allah yang suci, mau tinggal di hati kita, manusia yang berdosa ini. Bahkan Yesus Kristus bersedia menerima kita dan mengizinkan dirinya yang mulia itu tinggal di hati kita. Dia ingin bersekutu bersama dengan kita. Ke dalam hati Yesus, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengagungan kita kepada kasih Allah yang besar. Ke dalam hati Yesus, ku masuki terus. Ku hendak tahu
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah ingin kita datang kepadanya senantiasa sebagaimana kita ada. Dan ketika ada hal yang tidak berkenan kepadanya pun, Dia bersedia untuk menolong kita, menguatkan kita, menolong, mengangkat kita kembali untuk terus berada di dalam persekutuan dengan Dia. Mari kita nyanyikan pujian, marilah kepada Tuhan, datang kepadanya dengan penuh hormat dan kerendahan hati. Terima kasih kepadamu Bapa di surga untuk pengorbanan Tuhan Yesus bagi kami. Kami boleh datang kepadamu saat ini sebagaimana kami ada. Engkau mengerti pergumulan kami. Engkau mengerti segala dosa dan pelanggaran kami. Tetapi Engkau tidak membuang kami. Engkau menyediakan anugerah-Mu bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami untuk terus dengan keberanian datang kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu, sehingga kami boleh mendapat kelegaan, dan kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang kekasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita lihat bagaimana Tuhan menyediakan kebenaran firman-Nya yang akan menguatkan kita. Sebab jikalau kita ketika kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah di dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya dekat Allah saja kita menemukan kedamaian, penghiburan, dan sukacita abadi. Mari kita naikkan pujian ini sebagai persiapan kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dekat Allahku
Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena ada kesempatan bagi kami untuk mendengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, bantulah kami untuk memahami isi hati Bapa yang akan kami nikmati bersama dari kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya di dalam hidup kami. Dan terima kasih bahwa firman ini tetap ada bersama-sama dengan kami, karena Engkau ada di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 15, ayat yang pertama sampai 8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting, dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian Alkitab tentang keselamatan sangat kaya. Di antaranya tentang keselamatan sebagai persatuan antara orang percaya dengan Kristus. Itulah tema yang akan kita perhatikan bersama di bawah firman Tuhan Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Di dalam persekutuan itu Kristus memberikan dirinya kepada orang percaya. Sebaliknya orang percaya pun menyerahkan dirinya kepada Kristus. Alkitab juga menggambarkan persatuan orang percaya dengan Kristus dalam berbagai cara. Antara lain bangunan dan fondasi. Dalam Efesus pasal 2 ayat 20 di situ dikatakan Yesus sebagai batu penjuru atau dasar dan di atasnya tersusun seluruh bangunan. Kemudian ada juga hubungan suami istri Efesus 5 ayat 31 di mana laki-laki meninggalkan orang tua dan bersatu dengan istrinya. Kemudian dilanjutkan dengan hal itu menggambarkan hubungan Kristus dan jemaat. Ada juga hubungan kepala dan tubuh. Gambaran tubuh adalah Yesus Kristus sebagai kepala dan setiap orang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Sehingga ada satu relasi yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya adalah pokok anggur dan carangnya. Dalam bacaan yang kita sudah baca tadi, itu yang akan kita bahas sebentar lagi ya. Sebelum itu mari kita perhatikan persekutuan atau persatuan seperti apakah antara orang percaya dengan Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah persekutuan rohani dan kekal. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17 di situ dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi bukan persatuan atau persekutuan sosial atau persatuan persahabatan,
tidak, tetapi rohani dan kekal. Rohani artinya bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya. Di dalam persekutuan dengan Kristus, seperti saya katakan tadi bahwa Allah memberi kepada Yesus orang-orang percaya dan menyatukan mereka di dalam satu kesatuan yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan orang-orang percaya itu sendiri dan pelayanan selanjutnya. Orang yang berada dalam Kristus, mereka mati di dalam Dia, bangkit di dalam Dia, dan akan juga memperoleh kehidupan yang kekal di surga. Ini yang dimaksud dengan persekutuan kekal. Jadi rohani dan kekal. Dia menyelamatkan kita dan Dia mempersiapkan hidup kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua adalah persekutuan atau persatuan yang vital atau penting. Di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup Kristus adalah hidup orang percaya. Ketiga, persatuan yang utuh. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan setiap bagian anggota adalah sebuah sarana dan tujuan. Jadi kita lihat ini satu hubungan yang sangat erat. Yang keempat, persatuan yang tidak mudah dipahami. Di dalam Efesus 5 ayat 32, kita lihat di situ dikatakan bahwa manusia yang terbatas ini ya, dapat berhubungan dengan Allah yang tidak terbatas. Ini satu misteri. Dan kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Ya. Kita hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Itu satu keajaiban. Yang kelima, persatuan ini mustahil dipisahkan. Dalam Yohanes 10:28 dikatakan, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Atau kita masih ingat ada firman Tuhan dikatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Inilah yang dimaksud dengan persatuan orang percaya dengan Kristus. Dalam bacaan kita Yohanes 15 ayat 1-8, Yesus berbicara tentang persatuan orang percaya dengan dirinya sebagai pokok anggur. Sedangkan murid-muridnya sebagai carang-carang dari pokok anggur itu. Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini merupakan satu kerinduan yang dalam dari Yesus sendiri untuk bersatu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Selanjutnya kita akan memperhatikan apa kata Tuhan Yesus atau memperhatikan kata Tuhan Yesus tentang asal mula persekutuan itu, sarana dari persekutuan itu, dan dampak dari persekutuan orang percaya dengan Kristus. Yang pertama, asal muasal persatuan orang percaya dengan Kristus adalah kehendak Allah, rencana Allah, dan tujuan Allah Bapa. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Sang Bapa bukan hanya memotong dan membersihkan ranting-ranting pada pokok anggur itu, tetapi Dialah pemilik pokok anggur itu. Ranting-ranting itu dicangkokkannya kepada pokok anggur itu. Artinya Sang Bapa telah memberikan kita kepada Sang Anak. Dialah yang mempersatukan kita dengan Kristus. Dialah yang menjadikan kita milik Kristus. Di dalam Roma pasal 11 ayat 7, mungkin kita akan lihat bagian ini sebagai bagian yang akan menjelaskan apa yang saya maksud dengan dicangkokkan. Roma 11 ayat yang ke-7. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini bicara tentang pohon zaitun. Tetapi yang maksud saya di sini adalah dicangkokkan. Jadi pohon anggur itu pada mulanya punya cabang-cabang yang asli, yaitu orang-orang Yahudi. Tetapi karena mereka menolak Yesus, tidak percaya kepada Yesus, maka cabang-cabang itu dipotong
Dan kemudian istilah yang dipakai di sini cabang-cabang liar ya dari pohon-pohon yang lain itu diambil dan dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar itu. Dengan kata lain bahwa kita semua adalah orang bukan Yahudi, tetapi kita mendapat anugerah untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita dicangkokkan ya kepada pokok anggur yang benar itu. Kita mendapat anugerah, dimasukkan dalam persatuan dengan Kristus di pokok anggur yang benar itu. Dan inilah usaha dan inisiatif Bapa di surga. Dia tidak hanya mengutus Yesus ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat kita, dan kita dibiarkan begitu saja, tetapi dia rindu supaya kita yang percaya kepada Yesus memiliki persekutuan yang indah dengan Yesus. Dan tidak hanya indah untuk diri sendiri, tetapi kita menjadi ranting atau dahan atau cabang yang berguna untuk menghasilkan buah. Dan cabang itu pada dirinya sendiri tidak menghasilkan buah tanpa dekat pada pokok itu. Oleh sebab itu Allah Bapa menjaga hal ini sedemikian rupa sehingga kita masing-masing yang percaya kepada Tuhan Yesus selalu berada di dekatnya, sehingga kita menerima sari-sari makanan rohani dari persekutuan dengan Kristus itu, untuk kita menjadi kuat tetapi juga berbuah lebat. Karena dikatakan bahwa tanpa Dia, persekutuan yang indah dengan Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi semua yang diberikan Bapa kepadaku, firman Tuhan katakan, akan datang kepadaku. Dan siapa yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku. Jadi Allah Bapa mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, dan Dia memberikan kepada Yesus lewat peranan Roh Kudus. Ya, setiap orang yang mendengar tentang Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk di dalam persatuan ini, persekutuan ini, dan mereka akan menjadi kuat untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan dunia ini. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa persekutuan ini adalah kehendak Allah. Dia yang merencanakan semuanya ini, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai model atau contoh kehadiran Allah di dunia ini. Dan kita yang percaya kepadanya masuk di dalam persatuan dengan Dia, agar kita tidak hanya diselamatkan, tetapi juga ditolong dalam perjalanan hidup kita bersama Tuhan sampai kepada kehidupan yang kekal. Kita menerima kekuatan dan pemeliharaan yang sempurna. Hal yang kedua di sini kita lihat sarana yang digunakan Allah untuk mewujudkan persatuan antara orang percaya dengan Kristus adalah firman. Di satu sisi Allah membersihkan kita dengan firman-Nya agar kita dapat mengalami persatuan dengan Kristus. Ya, firman Tuhan katakan kamu telah bersih karena firman. Tidak dikatakan karena mengerti firman, tetapi karena mendengar dan melakukan firman. Firman yang membuat kita bersih. Kayaknya saya heran banyak orang tidak begitu senang membaca firman, tidak senang mendengar firman. Ya ada alasan, kadang-kadang tidak mengerti dan sebagainya. Saya ingat pada awal mula saya melayani di tempat ini, atau sebelumnya saya juga waktu pelayanan di Kudus saya sempat ke Poncomulyo. Dan ketika bersama dengan Pak Yulius melayani di sana, saya agak sedikit tertekan karena saya tidak bisa berbahasa Jawa. Dan ketika saya menyampaikan firman Tuhan dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara di Poncomulyo masih kental dengan bahasa Jawa yang demikian halus. Tapi setelah itu saya coba sharing dengan mereka, saya katakan kegelisahan saya bahwa saya tidak bisa berbahasa Jawa, dan saya mengucap syukur dan terkagum-kagum dengan respons mereka. Mereka katakan begini, Ibu tidak usah khawatir, karena yang Ibu bacakan itu firman Tuhan dari kitab suci.
Dan mereka percaya bahwa kitab suci itu menyucikan. Jadi walaupun mereka tidak mengerti, mereka yakin bahwa firman itu akan menyucikan mereka. Dan keyakinan ini tidak hanya menjadi satu keyakinan yang menghibur saya, tetapi keyakinan itu berbuah. Anak-anak mereka waktu itu masih kecil, mereka mengajari anak-anak mereka untuk mencintai firman. Mereka membaca pun agak sulit, tetapi mereka yakin. Mereka duduk dengan tenang ketika firman dibacakan. Mereka yakin firman akan menyucikan dan menolong mereka. Dan itu juga menjadi satu pelajaran penting bagi saya, bahwa firman itu menyucikan ketika kita mendengar dan melakukan di dalam hidup kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, saya yakin banyak di antara kita, saya sendiri masih banyak bagian yang saya tidak pahami. Tetapi dengan keyakinan bahwa firman itu membersihkan. Ketika saya mendengar khotbah, ketika saya membaca kiriman renungan, ya sekarang sudah banyak media yang bisa menawarkan dan memberitakan firman Tuhan lewat tulisan-tulisan yang sungguh baik dan menguatkan. Mari kita dengan sadar ketika menerima firman Tuhan, kita tidak melihat siapa yang membicarakan, siapa yang membawakan firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan menegur kita, kita sadar bahwa ini Tuhan sedang menolong saya untuk memperbaiki saya, agar saya makin kuat dan juga berbuah lebat. Jadi firman Tuhan datang kepada kita untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi sekali lagi di satu sisi Allah membersihkan kita dengan firman-Nya agar kita dapat mengalami persekutuan yang lebih erat dengan Tuhan. Yesus berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 3. Dan Roh Kudus mengefektifkan firman itu di dalam kita. Ya, kita berdoa walaupun tidak kita mengerti sama sekali. Tapi kita berdoa supaya ketika kita membaca, Roh Kudus akan menolong kita, membersihkan kita. Dan di sisi lain, setelah mempersatukan kita dengan Kristus, melalui firman yang menghasilkan pertobatan dan iman, Roh Kudus memelihara ya persatuan dengan Kristus itu sehingga membuat kita produktif, membuat kita berbuah. Ya. Nah, adapun sarana yang dipakai juga tetap firman. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Jadi firman itu kebenaran. Jadi ketika firman disampaikan, mari kita membuka diri, jangan tersinggung ya. Atau ini cocok untuk si A, ini cocok untuk si B, ini cocok untuk istri saya, ini cocok untuk suami saya. Dalam konteks keluarga, mari kita membaca firman, merenungkan bersama-sama firman. Firman ini untuk saya. Kalau saya sebagai seorang istri katakan firman ini untuk saya. Dan kepada suami kita katakan apa dia juga membaca dan menerima, oh firman itu untuk saya ya, untuk dia. Dan anak-anak juga menerima firman ini untuk saya, untuk kami, untuk kita. Maka kita akan menikmati persekutuan yang indah bersama Tuhan. Karena Dia akan menolong kita menjadi cabang atau carang yang berbuah lebat. Nah, sekarang kita lihat kepada konsekuensi atau dampak dari persekutuan ini. Yang pertama, persekutuan dengan Kristus bermakna keamanan. Ya. Tidak ada, firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat merebut orang percaya dari tangannya. Ya, ketika Allah memberi Yesus Kristus ke dunia ini dan membawa orang-orang percaya kepadanya dengan perantaraan Roh Kudus, dikatakan begini, mereka tidak akan direbut dari tangannya, tangan Yesus. Ketika sudah berada dalam persekutuan itu, mereka aman. Ya. Ya masalah pasti banyak, tetapi tidak akan menghancurkan mereka. Aman di sini berarti ada ketentraman. Ya ingat lagu tadi, ada tempat yang aman, yang damai. Ada penghiburan dan ada kelepasan, yaitu di dekat Allah, di dekat Yesus. Ketika kita mempercayai ini, apapun yang ada di luar kita tidak akan mudah mempengaruhi kita. Berbicara tentang membuang yang tidak tinggal di dalam dia ya. Jadi ada 3 kali di bacaan Yohanes ini
3 kali kata-kata positif, tinggallah di dalam aku, ya, tinggallah di dalam aku, supaya kamu berbuah. Dan ada 3 kali yang negatif, jikalau tidak tinggal di dalam aku, jikalau tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dikatakan berulang-ulang dalam kitab ini berarti sangat-sangat penting, berguna. Ya, tidak hanya sekadar baik, ya, tetapi ini penting sekali. Kita tinggal di dalam Kristus. Karena jika kita ada di luarnya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi yang Yesus maksud di sini, mereka yang dipotong, ya, dibersihkan dan dibuang, itu saya pikir dia pasti berbicara kepada orang-orang yang hanya berstatus tinggal dalam Kristus. Karena kalau sudah ada di cabang-cabang itu sudah ada di pokok, itu berarti kan sudah percaya Tuhan Yesus. Mungkin kita katakan sudah Kristen, ya. Tetapi kok masih ada yang dibersihkan dan ada yang dibuang. Berarti yang dibuang di sini adalah mereka yang hanya berstatus dalam Kristus. Ketika memahami hal ini saya mulai berpikir, seringkali kan saya bicara saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Di dalam Kristus ini status dalam Kristus. Tetapi dalam kehidupan nyata, banyak orang tidak hidup dalam Kristus. Ini yang saya maksud. Jadi mereka yang dibuang keluar ini adalah orang-orang yang hanya punya status di dalam Kristus, tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh di dalam Kristus. Sehingga mereka tidak perlu lagi berlama-lama di situ, karena tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, persekutuan dengan Kristus juga bermakna berbuah. Ini adalah buah Roh Kudus dalam Galatia 5 ayat 22, ya, kasih, sukacita dan sebagainya. Jadi pemangkasan, pembersihan adalah salah satu metode yang Tuhan pakai untuk meningkatkan produksi buah dalam cabang yang tinggal di dalam Dia. Jadi ketika kita ditegur oleh firman, kalau kita tidak bersedia menerima dengan legowo, ya, dengan kelegaan, maka kita tidak bisa produktif di dalam menghasilkan kebenaran. Jadi pembersihan bukan kebencian dari Tuhan, tetapi pembersihan adalah satu metode untuk meningkatkan produktivitas kita, ya, dalam kehidupan kekristenan kita. Yang ketiga, persatuan dengan Kristus bermakna karunia dan kemampuan untuk melayani, ya. Orang percaya adalah anggota tubuh Kristus yang saling melayani di antara sesamanya. Berbuah untuk menolong orang lain. Kita perhatikan setiap pohon yang berbuah, dia tidak menikmati buahnya. Yang menikmati itu orang lain, ya. Pohon apel, pohon mangga, ya. Dia hanya tugasnya berbuah. Dengan demikian kita lihat di sini bahwa mereka yang berbuah, mereka yang memiliki kemampuan, diberi kemampuan untuk produktif, untuk bisa menolong banyak orang. Biasanya orang-orang yang tidak terlihat, ya. Karena memang kita hanya dicangkokkan gitu, ya. Jadi kalau berbuah ya memang hasilnya adalah pekerjaan Bapak. Jadi ya keluar orang lain yang nikmati. Jadi tidak ada unsur kesombongan di dalamnya. Oh, ini hasil kerja saya, ini prestasi saya. Kalau tidak ada saya, ini tidak jadi. Tidak ada presentasi di bagian ini, ya. Jadi kita lihat bahwa Tuhan menolong kita memahami persekutuan atau persatuan dengan Kristus ini dengan cara yang berbeda. Dan yang keempat, kesatuan dengan Kristus bermakna persekutuan, ya. Kesatuan menimbulkan persekutuan. Ya, tadi menyatu dulu, kemudian persekutuan dengan Dia. Kita dibawa masuk ke dalam pengenalan yang mendalam tentang kehendaknya. Sehingga cara berpikir dan doa-doa kita diselaraskan dengan kehendaknya. Sehingga di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi konteks mintalah apa saja dan kamu terima itu dalam konteks sudah masuk di dalam kedalaman hati Yesus, ya.
Kita nyanyikan tadi, ke dalam hati Yesusku masuk terus. Ketika kita sudah masuk dan mengerti kehendak Tuhan, maka doa dan permintaan kita tidak akan pernah salah karena sudah diselaraskan, sudah menjadi satu. Ya, misalnya kita minta pisau, ya Tuhan tahu itu berbahaya dan Dia tidak akan memberikannya kepada kita. Ya. Mungkin pada saat itu kita butuh sesuatu yang lain, bukan pisau. Ya. Biasanya anak-anak kalau minta pisau kan kita harus tanya untuk apa, dan kita akan menolong dia supaya dia tidak membahayakan dirinya. Jadi masuk ke dalam hati Tuhan. Jadi kedekatan pokok anggur dan carang-carangnya ini demikian kuat. Ya. Dan Tuhan ingin kita bisa menyatu dengan Dia. Sehingga ketika kita berdoa, kita sudah tahu. Kalau saya katakan ini, ya pasti kan tidak pas gitu ya. Dan saya pikir kalau sudah dekat, kita tidak akan melakukan itu. Sama dengan hubungan kita dengan orang tua. Hubungan kita suami istri. Sudah saling mengenal sekian tahun ya. Dan ketika kita mau katakan ini, kita sudah tahu pasti ini dia tidak setuju. Karena memang sudah kenal. Dan kita tidak akan melakukan. Tapi Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, tinggal. Istilahnya tinggal artinya menetap. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ya, jadi ini hal yang sangat penting. Tinggal di dalam aku dan firman Tuhan tinggal di dalam kamu. Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu menerima. Jadi kalau kita tidak tinggal di dalam Dia dan firman sama sekali tidak tinggal di dalam kita, tapi kita sibuk meminta. Ya ini ya sesuai kebenaran firman Tuhan ini bukan tidak baik, tidak benar. Jadi mari dengan kesadaran yang Tuhan berikan kepada kita betapa pentingnya persatuan dengan Dia di dalam keluarga kita masing-masing. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kami. Ketika kami atau Pak Yulis dan saya memulai masuk dalam keluarga, kami setelah wisuda langsung menikah. Jadi tidak ada bimbingan pranikah. Walaupun sudah sekolah teologi, tapi kalau tidak ada bimbingan pranikah, tidak mudah untuk kami. Nah, karena mau cepat masuk dalam pelayanan di GKMI Kudus. Kami sharing gitu ya, saya bilang saya awam sekali ya. Ya dia juga katakan kita juga sama-sama masuk, tidak tahu apa-apa. Tetapi sederhana, Pak Ilyas katakan gini, sederhana saja. Kamu tekuni firman Tuhan, tidak hanya memberitakannya, tetapi hidupi. Saya juga tekuni firman Tuhan, saya hidupi firman Tuhan. Kalau firman ada di hati saya dan firman ada di hati kamu, kita pasti ketemu dalam hal-hal yang praktis. Dan kebenaran ini benar, ketika kami terapkan, Tuhan memelihara hubungan kami sampai 35 tahun. Dan Bapak Ibu sendiri lihat bahwa pergumulan banyak, tetapi dia selalu katakan, dan saya juga komitmen untuk diri saya, supaya tidak hanya memberitakan firman, tapi hidup dalam firman. Dan ketika sama-sama sepakat hidup dalam firman, tidak ada yang mustahil. Banyak masalah, tetapi kami bisa atasi bersama. Dan saya yakin itu bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua. Mari tinggal di dalam Tuhan, dan firman Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan janji, minta apa saja. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Yesus Kristus Tuhan berikan kepada kami. Dan kami dicangkokkan, kami dilayakkan masuk di dalam anugerah-Mu. Tolong kami Bapa, untuk tetap berada di dalam Yesus. Roh Kudus bantu kami untuk produktif lewat kebenaran firman Tuhan yang akan membersihkan kami terus-menerus. Sehingga persatuan kami dengan Kristus akan terus menjadi persatuan rohani dan kekal. Sehingga ketika Tuhan memanggil kami ternyata siap dan menjadi orang-orang yang Engkau perkenan.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang berdiri untuk kita mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali Ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Pengakuan iman rasuli sebagai bagian dari gereja yang marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita siapkan hati kita menghadap Tuhan, menaikkan syukur kita, menaikkan permohonan kita, berterima kasih kepadanya untuk segala kebaikannya. Kita naikkan pujian, diamlah, dengarkan bisikan Allah. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa ada untuk kami. Engkau siap sedia mendengar setiap seruan doa kami. Pada kesempatan ini kami menyerahkan jemaat yang Engkau kasihi, beberapa anggota keluarga kami dalam pemulihan kesehatan untuk Bapak Ferry, Ibu Ngadina, dan kami berdoa untuk Ibu Salim yang saat ini dalam perawatan di Mardidahayu.
Kami juga berdoa untuk Ibu Yuli, Saudara Wawan, dan Saudari Yuli. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat senior kami, Ibu Yulianti Junaidi, Ibu Lim Yohana, Ibu Ngadina, Mbah Ngadina di Poncomulyo, juga Ibu Ani Engtias, Ibu Liptia, Bapak Suharno, Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, Ibu Sutama, Bapak Jasron, Ibu Hartini Jasron, Ibu Suprapti, Bapak Paimin, Ibu Sulasmisi, Ibu Watini, Bapak Manuel dan Ibu, Bapak Sugeng. Kami percaya Tuhan Engkau adalah kekuatan dan perisai bagi saudara kami atau orang tua kami ini. Demikian juga untuk Ibu Sri Winarti, Bapak Suyatno, Ibu Atun dan Bu Eti. Dan sukacita bagi kami, mereka juga punya kerinduan yang dalam untuk dapat bersekutu bersama. Tetapi kondisi saat ini masih memungkinkan. Dan kami percaya bahwa kehadiran Tuhan akan menjadi kekuatan yang baru bagi mereka. Bersama dengan beberapa anggota keluarga kami yang Tuhan tambahkan sukacita di ulang tahun mereka bulan Juli ini. Kami berdoa untuk Shirley, untuk Yuli, untuk Ibu Kiki, Ibu Catur, Ibu Budi, Bapak Soleman, untuk Ibu Era, Bapak Winarno, Bapak Tanto, dan Saudara Daniel Santoso. Biarlah tahun anugerah Tuhan yang mereka masuki saat-saat ini memberi kekuatan dan semangat baru bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua. Demikian juga untuk kami kedua Ibu Lingling dan Ibu Tatu yang saat ini menanti kelahiran anak mereka. Kiranya kesehatan dan sukacita Tuhan tambahkan sehingga sampai pada waktunya mereka dapat melahirkan dengan selamat. Kami mempercayakan juga anak-anak muda kami yang dalam masa studi akhir dan praktek mereka, untuk Gata, untuk Shirley, untuk Lena, untuk Melin, dan mereka yang akan masuk sekolah kami juga terus berdoa. Kiranya Tuhan menolong mereka. Demikian juga Yoke di dalam persiapan-persiapannya, Engkau tahu keterbatasan mereka dan Engkau tahu juga karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada mereka untuk memperlancar studi mereka. Kami terus berdoa dan menyerahkan pertumbuhan rohani jemaat-Mu dan pergumulan mereka dalam situasi seperti saat ini, untuk kesehatan mereka, untuk ekonomi mereka, masalah-masalah dalam keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan mencintai keluarga karena Engkau yang membentuk keluarga. Oleh sebab itu kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami, untuk hubungan suami istri, untuk orang tua dan anak, hubungan menantu dan mertua, dan berbagai problem yang seringkali terjadi. Kami mohon pertolongan-Mu ya Roh Kudus untuk menolong setiap anggota keluarga untuk menemukan jalan keluar. Kan hanya di dalam Engkau-lah kami menemukan kelegaan dan ketenangan. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk PIPKA, untuk pengurus dan staf dan gereja-gereja cabang dan rintisan PIPKA dan hamba-hamba Tuhannya. Pergumulan mereka baik untuk hamba-hamba Tuhan dan juga untuk tempat-tempat yang terpencil, dan kebutuhan dana untuk operasional pelayanan dan juga bangunan gereja. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan saudara-saudara kami. Kami terus berdoa untuk Kudus dengan berbagai persoalan yang terjadi. Kami berdoa untuk Bupati kami dan jajarannya, supaya mereka juga dapat menjaga keamanan dan stabilitas perekonomian di tengah COVID-19 ini. Dan kami berdoa juga supaya gereja punya peran penting sehingga mereka dapat bekerja sama mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Kami terus berdoa juga untuk rumah sakit yang ada di Kota Kudus. Tidak mudah bagi mereka untuk mengatasi situasi yang ada kalau tidak ada kerjasama antara pemerintah dengan rumah sakit. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para dokter dan para perawat dan keluarga mereka. Pengorbanan mereka kiranya boleh menjadi satu bagian yang menyukakan hati Tuhan. Dan kiranya kerjasama di antara warga di sekitar baik rumah sakit maupun yang ada di Kota Kudus untuk segera bersama-sama memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Bangsa dan negara kami juga punya pergumulan yang tentu lebih besar dan lebih kompleks. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan akan menolong presiden kami, wakil presiden dan semua jajaran pemerintahan untuk bekerja bersama-sama,
dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, supaya pelayanan kesehatan dan juga perekonomian dapat teratasi dengan baik. Terima kasih Bapak. Pada pagi hari ini kami secara khusus berdoa untuk Pak Slamet Jatmiko yang pada hari Selasa yang akan datang untuk menjalani operasi katarak. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk mata yang satu sudah baik, dan kami berdoa supaya yang satunya lagi yang akan ada tindakan operasi, Tuhan tolong. Kami berdoa untuk Dr. Rosa, biarlah anugerah Tuhan cukup baginya, dan pasien-pasien lain juga yang akan dilayani dalam kasus yang sama, supaya semuanya mendapat berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, untuk kesukaan kami boleh menyampaikan segala apa yang ada dalam pergumulan pribadi, keluarga, maupun sebagai komunitas gereja dan komisi-komisi kepada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan mendengarkan setiap seru doa kami, dan Tuhan akan menjawabnya sesuai dengan kebutuhan kami dan waktu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita siapkan persembahan yang sudah kita sediakan, baik itu ucapan syukur, perpuluhan, dan berbagai komitmen kita untuk melayani Tuhan lewat persembahan ini. Dengan mendengarkan firman Tuhan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi hidup-Mu kepada kami. Engkau menolong kami untuk terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Dan pemeliharaan-Mu sempurna, nyata, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah pada saat ini. Engkau tetap memelihara dan menolong kami. Oleh sebab itu, bagian Tuhan yang sudah kami siapkan untuk kami persembahkan, Tuhan sucikan dan berkati, sehingga akan menjadi berkat bagi pelayanan kami di gereja-Mu di GKM Ejekulo ini, dan juga membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan pertolongan. Terimalah persembahan kami Bapa, seperti Engkau telah menerima diri kami. Amin. Silakan duduk, kita nyanyikan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Dunia bukan negeri asalku yang sungguh. Mari kita naikkan pujian ini sebagai akhir dari ibadah kita, dan dengan satu kerinduan bahwa Tuhan menyediakan segala yang baik bagi kita. Dia menyediakan hidup kekal bagi kita. Dunia ini bukan negeri asalku, di negeri yang kekal tersimpan hartaku. Malaikat selalu siap mengingatkanku, sebab itu ku rasa asing dalam
Sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Hanya di sanalah ada hidup kekal, semua bersorak karena kemenangan. Pujian yang indah selalu terdengar. Sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Yesus tahu ku tak ada sobat yang mengasihiku seperti Kau Tuhan. Tak ada seorang pun seperti Yesus. Sebab itu ku rasa asing dalam dunia. Saya undang jemaat berdiri. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh sejenak. Ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Saya senantiasa mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, selalu mencuci tangan, dan tetap di rumah. Dan jika harus keluar rumah untuk bekerja dan melakukan sesuatu yang sangat penting, jangan lupa gunakan masker, menerapkan physical distancing, dan berdoalah senantiasa supaya COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu.